Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas R7C. Di sini kita akan menjelaskan tentang program linear metode grafik mata kuliah riset operasi. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Melinda. Nama saya Sela Safitri. Langsung aja kita belajar. Grafik. Melinda 2017 4350137. Oke, saya akan bacakan soalnya. Sebuah pabrik permen memiliki 130 pon cherry berlapis coklat dan 170 pon permen mint berlapis coklat. Dia memutuskan untuk menjualnya dalam bentuk dua campuran berbeda. Satu, campuran akan berisi setengah cherry dan setengah mint menurut beratnya dan akan dijual seharga 2,00 per pon US dollar. Campuran lainnya akan berisi sepertiga cherry dan 2/3 mint menurut beratnya dan akan dijual seharga 1,25 per pon US dollar. Berapa pon setiap campuran yang harus disiapkan produsen permen untuk memaksimalkan pendapatan penjualannya? Untuk kita menyelesaikan masalah ini, kita jalankan pertama langkah 1, membuat tabelnya. Nah, di tabel permen ini tuh ada permen cherry, mint. Nah, produknya ada A dan B, ada kapasitasnya dan profitnya itu keuntungannya. Di sini di A, cherry ada 1/2 dan B-nya 1/2. Min-nya ada 1/3 dan di B 2/3. Kita asumsikan A sama dengan X dan B sama dengan Y. Oke, untuk lebih jelasnya saya jelasin. Di pon A, 1/2 cherry dan 1/3 cherry. Nah, sama aja 1/2 X plus 1/3 Y. Di B, 1/2 min dan 2/3 min. Sama dengan 1/2 X plus 2 min 3 Y. Kenapa ini min tapi X Y? Pada 1/2 min ini dia ada di pon A. Pon A itu sama dengan tadi kita asumsikan X. Nah, 2/3 min ini kenapa Y? Dia ada di pon B. Tadi kita asumsikan pon B itu adalah Y. Nah, jadi fungsi tujuannya itu adalah yang profit yang tadi ada di tabel. Nih, seperti yang ada di tabel ini. Jadi, fungsi tujuannya Z sama dengan 2X plus 1,25Y. Oke, kita next. Nah, di langkah kedua. Di langkah kedua ini kita menentukan kendalanya. Nah, kendalanya ini karena tadi di soalnya ini produksi cherry-nya hanya 130 dan minnya 170, kita jadikan metode matematikanya metode matematika yang ada di tabel. Yang di tabel ini ya, nih, atau di sini juga bisa. Nih yang di tabel kita jadikan kendala. Oke, yang pertama 1/2 X ditambah 1/3 Y kurang sama dengan dari 130. Yang kendala keduanya ada 1/2 X plus 2/3 Y kurang dari sama dengan 170. Nah, di sini X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, kita next. Nah, di langkah ketiga, di langkah 3 ini kita mencari titik grafik untuk membuat metode grafiknya. Di kendala satunya kita cari dulu titiknya. Permisalan Y sama dengan 0. 1/2 X ditambah 1/3 Y kurang dari sama dengan 130. Nah, permisalannya ini kan Y sama dengan 0. Berarti Y ini kita ubah menjadi 0 karena permisalannya adalah 0. Kita turunkan 1/2 X ditambah 1/3 Y-nya diganti 0 sama dengan 130. Turunkan 1/2 X. Nah, 1/3 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 1/2 X sama dengan 130. X-nya turun, 130-nya tetap, dan 1/2-nya ini pindah menjadi 130 dibagi 1/2 sama dengan X sama dengan 260. Kita ketemu titik X-nya. Maka sekarang kita cari Y-nya. Nah, di Y ini X-nya kita permisalkan 0. Sama seperti tadi, X-nya kita ubah menjadi 0. Kalau dikalikan hasilnya sama dengan 0, maka 1/3 Y sama dengan 130. Y-nya kita turunkan, 130 dibagi 1/3. Sama dengan Y-nya ini 390. Nah, ketemulah di kendala 1 ini titiknya ada di 0,260 dan titiknya satu lagi ada 390,0.
Oke, sekarang kita mencari titik grafik di kendala kedua. Kita permisalkan Y-nya sama dengan 0. 1 per 2X ditambah 2 per 3Y kurang dari sama dengan 170. Y-nya kita ganti menjadi 0. Dikali 2 per 3 sama dengan 0. Maka kita turunkan saja 1 per 2X-nya sama dengan 170. X-nya kita turunin, 170 dan 1 per 2-nya kita pindahkan menjadi dibagi. Nah, jadinya 170 dibagi 1 per 2 sama dengan X sama dengan 340. Ketemulah titiknya 0,340. Nah, kita cari permisalannya dengan X sama dengan 0. X-nya kita ubah menjadi 0. Nah, dikalikan 1 per 2 hasilnya sama dengan 0. Maka kita turunkan saja 2 per 3Y sama dengan 170. Y, 170, 2 per 3-nya kita pindahkan menjadi dibagi 2 per 3. 170 dibagi 2 per 3. Hasilnya 255. Nah, kita ketemu nih titiknya. Di kendala 1 tadi titiknya 0,60 dan 390. Di kendala 2, 340 dan 250. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah keempat, membuat grafiknya. Nah, di kendala 1 tadi kan kita udah mencari kan titiknya ada di 0,260 dan 390,0. Titik 0. Di kendala 2-nya ada 0,340 dan 255.0. Nah, sekarang kita gambar di sini saya udah membuat grafiknya. Kita lihat kendala saya ada 0,260. Ini 0-nya. Nah, 260-nya ini tuh X ya. Guys, dia di sini udah saya bikin titik. Nah, terus dia 390.0 di sini. Nah, tinggal digaris aja. Nah, selanjutnya juga di 340 sama 225 saya garis. Nah, ini namanya kendala kedua dan ini kendala 1. Nah, yang hijau-hijau ini itu saya membuat titik ekstrimnya. Nah, ini titik ekstrimnya yang saya udah buat. Kita mendapatkan ada 4, A, B, C, dan D. Nah, A ini perpotongan dari kendala 1 dan kendala 2. Nah, saya lupa ini kenapa kita hasilnya ke bawah, karena kan tadi kapasitasnya itu kan kurang dari sama dengan, bukan kapasitas, tadi apa sih, pokoknya kurang dari sama dengan 130 sama kurang dari 170. Nah, kalau misalkan kurang dari, berarti itu dia arsirnya tuh di bawah. Kalau misalkan lebih dari sama dengan, itu dia ngarsirnya ke atas. Nah, di sini saya udah dapat titik ekstrimnya, ada A, B, C, dan D. Nah, di A ini ada 0,0. Di B ini ada 0,255. Nah, di C ini kita belum ketemu. Nanti kita carinya ini dengan eliminasi. Bisa substitusi juga. Nah, kalau saya ngerjainnya pakai eliminasi. Nah, untuk yang D ini 260.0. Oke, kita cari titik C-nya. Nah, ini tuh eliminasi yang tadi ada di yang saya tulis di Ketahui tadi ya, slide sebelumnya. Nah, ini tuh eliminasinya nih, ini eliminasinya itu tuh dia dikurang. Nah, dia dikurang 1 per 2X dikurang 1 per 2X itu kan habis 0, jadi nggak usah kita tulis. Nah, kita tulis 2 per 3Y dikurang 1 per 3Y. Nah, hasilnya itu 1 per 3Y. 170 dikurang 130 itu hasilnya 40. Y-nya kita turunkan seperti biasa, yang sebelumnya ngitungnya 1 per 3-nya kita pindahkan, jadinya 40 dibagi 1 per 3, hasilnya 120Y. Sekarang kita cari X-nya. Nah, kita masukkan, kita ambilnya ini yang ini aja ya, yang 1 per 2 X ditambah 1 per 3Y. Nah, Y-nya ini tadi udah ketemu 120, sekarang kita ganti jadi yang Y-nya ini diganti jadi 120. Nah, terus turunin 1 per 2X ditambah 40. 40 ini hasil dari 1 per 3 dikali 120, hasilnya 40 sama dengan 130 kan. Terus turun 1 per 2X, 40-nya ini kita pindah ruas, karena dia plus, kalau dia pindah ruas itu kan diganti, jadi dia jadi berubah juga, jadinya min, kebalikannya gitu. Nah, terus 1 per 2X sama dengan 90. 90 ini dari 130 dikurang 40. Oke, sekarang X. Ini harusnya 90 ya, tadi saya kurang 0. 90 dibagi 1 per 2, hasilnya sama dengan 180. Berarti kita udah ketemu ya, titik C itu ada di
120.180. Oke, nah sekarang kita mencari titik ekstrimnya ini nih. Nah, titik ekstrim itu fungsi tujuannya yang tadi yang profit itu tuh dimasukin di A itu kan tadi X-nya itu 0, Y-nya itu 0. X-nya kita ubah jadi 0, Y-nya kita ubah jadi 0, dan ini tuh dikali 2 dikali 0 ditambah 1,25 dikali 0, hasilnya 0. Karena apapun yang dikali 0 itu akan menjadi hasilnya 0. Nah, untuk yang B, titik ekstrim B ini X-nya itu 0 dan Y-nya itu 255. Nah, 2X plus 1,25Y. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 255. Jadinya 2 dikali 0 itu 0. 1,25 dikali 255 itu 318,75. Nah, hasilnya 318,75. Nah, di titik yang C, X-nya itu 180 dan Y-nya itu 120. X-nya kita ganti 180 dan Y-nya kita ganti 120. Maka 2 dikali 180 itu hasilnya 360. 1,25 dikali 120 itu hasilnya 150. Nah, dijumlahkan menjadi 510. Di D, X-nya itu 260 dan Y-nya itu 0. Kita ubah kayak tadi sebelumnya. 2 dikali 260 itu sama dengan 520. 1,25 dikali 0 itu 0. Maka hasilnya 520. Nah, ini dia fungsi tujuan masing-masing poin yang tadi kita cari kan di metode grafik. Di titik ekstrim 0,0 dan nilai Z-nya itu nilai fungsi tujuan itu ada 0. Di titik 0,255 ada 318,75 dan 180.120 ada 510. 260.0 ada 520. Nah, tadi kan kita disuruh carinya itu kan maksimal. Kalau memaksimalkan itu kita mencarinya nilai tertingginya. Di sini nilai tertingginya itu ada di 520, yaitu di titik ekstrim 260.0. Jadi tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai terbesar untuk Z adalah 520 dan fungsi optimal yang sesuai adalah 260.0. Dengan demikian produsen pemakaian permen mencapai penjualan maksimum 520 US dollar ketika dia memproduksi 260 pon campuran A dan tidak ada campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fitri Haristiani, NPM 2017-4350131 dari kelas R7C. Di sini saya akan membahas soal tentang program linear metode grafik. Langsung aja ke soalnya, yaitu sebuah pabrik permen memiliki 130 pohon ceri berlapis coklat dan 170 pohon permen mint berlapis coklat. Dia memutuskan untuk menjualnya dalam bentuk dua campuran berbeda. Satu campuran akan berisi setengah ceri dan setengah mint menurut beratnya dan akan dijual seharga 2,00 pon per dolar. Campuran lainnya akan berisi sepertiga ceri dan 2/3 mint menurut beratnya dan akan dijual seharga 1,25 pon dolar. Berapa pon setiap campuran yang harus disiapkan produsen permen untuk memaksimalkan pendapatan penjualannya? Langkah yang pertama itu kita bikin tabel dulu. Di sini campuran produk A itu yang campuran dari ceri dan mint, setengah ceri dan setengah mint. Nah, yang kedua itu sepertiga ceri dan 2/3 mint. Ini banyaknya kapasitasnya. Terus ini dia akan menjual harganya, lalu kita tentukan variabelnya. A kita asumsikan sebagai X dan B kita asumsikan sebagai Y. Langkah kedua itu formulasikan fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam bentuk persamaan matematika. Kita bikin dulu fungsi tujuannya. Maksimumkan Z 2,00X ditambah 1,25Y. Ini tuh dari profitnya, dari keuntungannya. Terus fungsi kendalanya, yaitu ada kendala pertama 1/2X ditambah 1/3Y kurang dari 130, dan kendala yang kedua 1/2X ditambah 2/3Y kurang dari 170. Ini tuh dari sini nih campuran A dan B. Kenapa kurang dari 130? Karena kapasitasnya itu cuma sampai 130, makanya kurang dari. Langkah yang ketiga yaitu ubah pertidaksamaan menjadi persamaan, lalu kita cari titik koordinat grafiknya. Yang pertama 1/2X ditambah 1/3Y sama dengan 130.
kita asumsikan jika Y sama dengan 0, maka X, kita cari X-nya dulu nih. X-nya itu 130 dibagi 1/2. Karena Y-nya sama dengan 0, jadi hasilnya 260. Ini titik X-nya. Kita cari titik Y-nya. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 130 dibagi 1/3. Di sini ya, 130 dibagi 1/3, hasilnya 390. Yang kedua, kendala yang kedua itu 1/2X ditambah 2/3 Y sama dengan 170. Jika Y sama dengan 0, maka X 170 dibagi 1/2. Ini hasilnya 340. Ini titik X-nya. Kita cari titik Y-nya. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 170 per 2/3 sama dengan 255. Kita lanjut, angka yang keempat itu setelah diketahui titik-titik ekstrimnya dari masing-masing fungsi, maka grafiknya menjadi seperti ini. Ini X, ini Y. Nah, yang tadi itu kan udah ketemu 260 dan 390. 260 dan 390 di sini titiknya. Terus yang kedua 340 dan 255. 340 dan 255. Kita tarik tuh garisnya. Lalu kita coret-coret. Ini tuh daerah hasilnya. Ini titik-titik ekstrimnya A, B, C, dan D. Karena ini udah ketemu titik ekstrimnya, A 0,0, yang B 0,255, yang C belum ketemu nih, masih tanda tanya. Yang D udah ketemu. Nah, ini daerah hasilnya nih. Yang bagian ini, yang meliputi titik-titik ini. Kita cari C-nya. Untuk mencari C, kita melakukan eliminasi, yaitu kendala 1 dan kendala 2. Kendala satunya 1/2X ditambah 2/3 Y sama dengan 170, dan kendala kedua 1/2X ditambah 1/3 Y sama dengan 130. Kita eliminasi. 1/3 Y sama dengan 40, Y sama dengan 40 dibagi 1/3, Y sama dengan 120. Ini udah ketemu titik Y-nya. Kita cari titik X-nya. 1/2X ditambah 1/3, kita masukin nih Y-nya 120 sama dengan 130. 1/2X ditambah 40 sama dengan 130. 1/2X sama dengan 130, 40-nya pindah ke sini jadi dikurang 40. 1/2X sama dengan 90. 1/2X sama dengan 90 dibagi 1/2. X sama dengan 180. Kita udah ketemu nih titik koordinat C-nya itu X 180 dan Y 120. Nah, kita masukin nih ke sini, kita mencari solusi maksimum. Ini titik ekstrimnya ya, A, B, C, D. Kita masukin nih dibuat menghitung keuntungan maksimal, yaitu kita masukin 2,00X ditambah 1,25Y. Kita masukin titik yang pertama 0,0. 2,00 dikali 0 ditambah 1,25 dikali 0, hasilnya 0. Yang kedua, yang B, 2,00 dikali 0 ditambah 1,25 dikali 255, karena titiknya 255, sama dengan 318,75 dolar. Yang ketiga C, 180 dan 120. Kita kaliin lagi, 2,00 dikali 180 ditambah 1,25 dikali 120, hasilnya 510 dolar. Yang ketiga D, 260,0. 2,00 dikali 260 ditambah 1,25 dikali 0 sama dengan hasilnya 520 dolar. Jadi untuk mendapatkan keuntungan maksimal, maka harus memproduksi 180 permen cherry dan tidak ada campuran permen mint. Nah, ini hasilnya yang paling besar. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.